Yesus Kristus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Inilah kebenaran yang dinyatakan oleh Injil yang asli. Sementara Injil-Injil yang palsu menolak keilahian Yesus Kristus. Untuk lebih dalam lagi, sebelumnya saudara-saudara, subscribe channel Pendeta Raymond Mantik, like dan share, bagikan kepada teman-teman agar semakin banyak orang terberkati, dan bunyikan lonceng notifikasi agar saudara menjadi orang yang pertama menerima konten yang terbaik dari channel Pendeta Raymond Mantik. Saya yakin dan percaya orang yang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya pasti dimerdekakan, dan orang yang menjadi murid Tuhan Yesus akan belajar di channel Pendeta Raymond Mantik. Kali ini kita akan mengkaji satu ayat firman Tuhan yang menjadi jembatan antara perjanjian lama dan perjanjian baru, yaitu Injil Matius pasal 1 ayat 1 yang menyatakan, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Titik. Nah, ayat itu pendek tapi punya makna yang luar biasa dan menjadi penyambung antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Jadi saudara-saudara, bahwa kitab Matius, kita ketahui bersama kitab ini ditujukan kepada orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi. Dan kitab ini ditulis oleh seorang murid Tuhan yang namanya Matius, si penagih pajak, si tukang pajak ya, tax collector. Dan dia adalah saksi mata dari peristiwa kehidupan, pelayanan, pengajaran oleh Yesus Kristus. Jadi ini adalah Injil yang asli yang muncul di abad yang pertama, yang ditulis oleh Matius dan ditujukan kepada orang-orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi, ya, yang berlatar belakang Yahudi, artinya mereka penganut Yudaisme sebelumnya. Dan Injil ini meyakinkan bahwa benar-benar Yesus adalah Mesias yang diurapi, Mesias yang dijanjikan dan tergenapi di dalam diri Yesus. Mari kita melihat nubuatan tentang Mesias di dalam perjanjian lama, yaitu dikatakan inilah silsilah Yesus Kristus. Kristus yang artinya Mesaya atau yang diurapi. Di dalam Daniel pasal 9 ayat 25 sampai 26 firman Tuhan berkata, maka ketahuilah dan pahamilah dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali, sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja, dan 7 kali 7 masa dan 62 kali 7 masa lamanya, kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang dan paritnya. Tetapi di tengah-tengah kesulitan, sesudah ke-62 hari 7 masa itu akan disingkirkan seorang yang telah diurapi, padahal tidak ada salahnya apa-apa. Maka datanglah rakyat, seorang raja memusnahkan kota dan tempat kudus itu. Tetapi raja itu akan menemui ajalnya dalam air bah, dan sampai pada akhir zaman akan ada peperangan dan pemusnahan seperti yang telah ditetapkan. Wow, jauh-jauh hari, berapa ratus tahun sebelum Yesus Kristus telah dinubuatkan ada seorang raja yang diurapi, ia akan datang memulihkan Yerusalem, memulihkan Israel. Dan itu digenapi di dalam Yesus Kristus. Mari kita melihat kenapa kelahiran Yesus Kristus harus dihubungkan dengan Daud dan Abraham. Ya, kita melihat Tuhan berjanji kepada Daud bahwa Daud kerajaannya akan selama-lamanya. Ya, di 2 Samuel pasal 7 ayat 14 firman Tuhan berkata, aku akan menjadi bapanya dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan.
yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul, yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya. Di hadapanku takhtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Ini janji Tuhan kepada Daud ketika dia ditegur Nabi Nathan. Dia ditegur dan dia menyadari kesalahannya. Dia telah mengambil Bathsheba menjadi istrinya. Dan dia mengadakan kejahatan yang besar, konspirasi untuk membunuh Uria, istri dari Bathsheba, suami dari Bathsheba. Dan teguran Nabi Nathan ini meneguhkan sekali lagi bahwa Daud memang seorang yang berkenan di hadapan Allah. Ketika dia ditegur firman Tuhan, dia mengaku bahwa dia salah. Dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan Tuhan berjanji, kerajaan Daud akan kokoh selama-lamanya. Dan inilah yang tergenapi di dalam Yesus Kristus, bahwa Yesus datang membawa kerajaan Allah, dan kerajaan itu kekal selama-lamanya. Dan Yesus adalah raja di atas segala raja, dan dia juga keturunan Daud dari suku Yehuda. Nah, ini luar biasa sekali, saudara ya. Jadi ini barangkali teman-teman yang lain dari seberang sana perlu mengetahui bahwa di dalam Injil, sejak Injil pertama ini, Injil yang ada di kanon pertama ini, ayat pertama, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Orang Yahudi, mereka paling senang dengan silsilah. Dan mereka paling teliti dengan silsilah. Inilah yang menjadi satu ciri khas yang luar biasa, bahwa Injil ini untuk meyakinkan orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup, dengan menghubungkan kepada Daud, karena Daud adalah raja yang masyhur di dalam sejarah Israel, orang-orang Yahudi. Ya. Yang kedua, ayat ini menghubungkan Yesus Kristus, Mesias yang diurapi, dengan Abraham. Di dalam firman Tuhan, di dalam kitab Kejadian pasal 22 ayat 17, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Ini ujian, janji Tuhan yang dibaharui kepada Abraham selepas dia melewati ujian di mana Tuhan perintahkan dia untuk mengorbankan anaknya Ishak, anaknya yang dinanti-nantikan begitu lama. Dia mendapatkan anak itu di usianya yang sudah tua, anak perjanjian. Dan waktu setelah mendapat anak ini, Tuhan mengatakan bawa dia ke gunung untuk disembelih, untuk dikorbankan. Tapi waktu di atas gunung, Tuhan menyediakan korban sembelihan. Nah, dari peristiwa ini Tuhan membuat janji kepada Abraham bahwa keturunanmu akan seperti bintang di langit, dan melalui keturunanmu semua bangsa akan diberkati. Inilah penggenapan Mesias kepada Yesus Kristus, karena melalui Yesus Kristus semua bangsa di dunia ini diberkati mendengar kabar keselamatan dari surga. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, orang-orang yang mencari kebenaran dengan tulus, saya percaya akan menemukan jalan yang lurus. Dan di dalam Injil Matius 1 ayat tadi yang sudah kita belajar bersama-sama, di ayat kitab ini dibuka dengan inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Itu menunjukkan bahwa betul-betul bahwa Yesus adalah Kristus yang diurapi, yang dinubuatkan dalam perjanjian lama. Dalam kitab Daniel bahwa ada seorang
Raja di atas segala raja yang akan datang membebaskan dan memulihkan Israel. Dan Yesus Kristus ini dia Mesias bagi orang Yahudi dan bagi semua bangsa. Karena janji kepada Daud bahwa kerajaannya akan kokoh selama-lamanya itu tergenapi di dalam diri Yesus Kristus. Karena kerajaan Allah tak tergoncangkan sampai kapanpun. Kerajaan yang dipimpin oleh Yesus Kristus tetap kekal selama-lamanya. Dan yang kedua, janji kepada Abraham bahwa melalui keturunan mula semua bangsa akan diberkati, tergenapi di dalam Yesus Kristus. Inilah Injil yang benar yang disampaikan oleh penulis, yaitu Matius, Rasul Matius yang adalah murid Tuhan Yesus. Jadi saya mengajak teman-teman yang mencari kebenaran untuk belajar, atau juga buat teman-teman muslim yang mau belajar ilmu perbandingan agama, silakan baca Injil yang benar. Jangan sekedar mendengar hoax atau perkataan-perkataan yang tak bertanggung jawab. Silakan klarifikasi ke tempat yang benar. Dan saya yakin dan percaya orang yang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya pasti dimerdekakan. Orang yang menjadi murid Tuhan akan datang di channel Pendeta Raymond Manti. Jadi pembahasan kita sampai di sini. Kalau saudara ada pertanyaan, silakan di komen di live, di komen di kolom komen. Kita juga boleh berdiskusi, nanti saya akan menjawabnya. Dan terus dukung channel ini, subscribe, like dan share agar semakin banyak orang terberkati. Dan bunyikan lonceng notifikasi agar saudara menjadi orang pertama yang menerima konten dari Pendeta Raymond Mantik. Tuhan Yesus memberkati. Maju terus.